Pemerintah Republik Indonesia memastikan tidak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di kawasan ibu kota baru nantinya. Pembangunan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur nanti bisa menjadi pilihan dalam menggenjot investasi Indonesia yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia. Kepala Bappenas menambahkan, rencana ibu kota baru perlu dilanjutkan karena memberikan dampak berganda terhadap ekonomi nasional. Dia memperkirakan pembangunan setidaknya akan menyerap 1,2 hingga 1,3 juta tenaga kerja baru. Salah satu terobosan yang direncanakan untuk dilakukan dan telah dipikirkan oleh Bappenas adalah pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan, ibu kota negara menjadi salah satu upaya terobosan untuk menggeser pertumbuhan ekonomi dari Jawa ke luar Pulau Jawa, terutama Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Kemudian dari sisi simulasi yang dilakukan oleh Bappenas, dengan pembangunan perumahan dan perkantoran saja di kawasan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur sebesar 2,1%. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur berada di kisaran 4%, maka dengan adanya pembangunan perumahan dan kantor di provinsi tersebut, maka akan meningkatkan ekonomi provinsi ibu kota baru nantinya menjadi 6,1%. Tidak hanya Kalimantan Timur yang akan merasakan efeknya, tetapi provinsi-provinsi selain Pulau Kalimantan akan merasakan dampak dari pembangunan ibu kota negara. Antara lain adalah provinsi di Kepulauan Sulawesi dan sekitarnya. Pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun berbeda dari Jakarta. Ibu kota baru yang berada di Provinsi Kalimantan Timur akan memiliki cita rasa yang berbeda dengan ibu kota negara saat ini, yaitu di Jakarta. Ibu kota baru nantinya akan dibuat secara klaster yang tertata rapi. Desain dari ibu kota negara baru nantinya akan bertemakan negara rimba nusa. Di Kalimantan, ibu kota baru ini akan dibuat beberapa klaster, antara lain adalah klaster pemerintahan, pertahanan negara, pendidikan, kesehatan, riset, dan inovasi, sehingga untuk kawasan ekonomi dan bisnis akan difokuskan ke wilayah kota penyangga yaitu kota Balikpapan dan kota Samarinda, dan juga akan mengandalkan Jakarta sebagai pusat ekonomi bisnis utama Indonesia nantinya. Direktur Cipta Kerja Karya Kementerian PUPR mengatakan, nantinya ibu kota negara akan dibangun beberapa tahap, jadi tidak dibangun dalam sekali pembangunan saja. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur akan bebas dari pabrik dan industri. Presiden Jokowi menekankan tidak akan ada pembangunan klaster industri yang berpotensi menciptakan polusi dan pencemaran lingkungan. Menurut Presiden Jokowi, ibu kota baru nantinya akan menjadi kota hijau yang ramah akan lingkungan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun tidak ingin ibu kota negara yang baru nantinya akan menjadi kota yang kumuh. Adapun lahan yang disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru yakni seluas 56.000 hektar. Ibu kota baru akan berkonsep Smart City, Green City, dan Complex City. Ibu kota baru dirancang dengan sistem klaster di mana nantinya akan ada klaster kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga inovasi. Di klaster pemerintahan nantinya akan dibangun istana kepresidenan serta gedung-gedung kementerian. Pemerintah melalui Presiden Jokowi telah memutuskan lokasi istana kepresidenan di ibu kota baru, yaitu di puncak Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Hanya itu klaster pemerintahan. Jokowi mengatakan secara paralel juga akan dibangun klaster kesehatan, pendidikan, riset, dan inovasi serta pusat keuangan. Sebelumnya, pengamat tata kota mengatakan, selain harus mempersiapkan rancangan tata ruang ibu kota negara, pemerintah juga harus mengevaluasi dan merevisi rancangan tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota dan kabupaten yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara baru nantinya. Beberapa wilayah tersebut adalah antara lain kota Balikpapan, kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam.
Urbanisasi justru kecenderungannya akan terjadi di kota Balikpapan, karena selain menjadi pintu gerbang utama ibu kota negara, nantinya kota Balikpapan juga akan menjadi pusat ekonomi, pusat bisnis dan komersial kawasan ibu kota negara baru nantinya, yang akan memiliki prasarana kota yang lebih lengkap. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan rancangan tersebut, pemerintah perlu mempersiapkan pembangunan sejumlah infrastruktur fisik maupun dasar terlebih dahulu. Berdasarkan kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas memperkirakan anggaran untuk pembangunan fisik ibu kota negara mencapai 466 triliun. Kajian ini pernah dipaparkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam kajian tersebut, anggaran diperlukan untuk pembangunan infrastruktur yang terbagi dalam 4 komponen, yaitu fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan. Kebutuhan anggaran tersebesar adalah untuk pembangunan infrastruktur fungsi pendukung, yakni sebesar 265,1 triliun, atau mencapai 57% dari total perkiraan kebutuhan anggaran. Jika dirinci, infrastruktur fungsi pendukung terdiri dari rumah dinas, baik bertingkat maupun rumah tapak, bagi pegawai negeri sipil atau PNS serta TNI dan Polri. Sarana pendidikan berupa bangunan sekolah dasar, sekolah menengah, serta perguruan tinggi, sarana kesehatan, serta lembaga permasyarakatan. Selanjutnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur fungsi penunjang mengekor sebesar 160,2 triliun, yaitu mencapai 34%. Sebesar 156,2 triliun diantaranya untuk pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengelolaan limbah, dan sarana olahraga. Sementara itu 6 triliun sisanya untuk pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH. Pembangunan infrastruktur pendukung ini penting untuk mengatasi permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kajian tersebut disebutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kelemahan yakni rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan daerah aliran sungai atau das. Dari sisi kelistrikan, berdasarkan Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik atau RUPTL PLN 2019 hingga 2028, kapasitas listrik di Provinsi Kalimantan Timur tercatat 1058,5 MW. Listrik tersebut berasal dari 123 unit pembangkit listrik berbagai jenis. Hingga tahun 2028, rencananya akan ada tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.229 MW. Selain itu, masih ada potensi pembangkit yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan seperti PLTA Boh 270 MW, PLTA Mentarang 300 MW, PLTA Tabang 240 MW, serta PLTBM Penajam Pasar Utara 9,5 MW. Berikutnya, anggaran untuk infrastruktur fungsi pemerintahan sebesar 32,7 triliun atau 7% dari total anggaran. Penggunaannya untuk pembangunan gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, istana negara, serta bangunan strategis TNI dan Polri. Terakhir, untuk pengadaan lahan sebesar 8 triliun rupiah atau hanya 2% dari total anggaran pembangunan ibu kota baru nantinya.